Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah sudah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun berada. Kali ini saya akan memberikan tips bagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat YouTube yang sering kena gangguan jin. Tipsnya apa? Tipsnya agar Anda tidak terkena gangguan jin lagi. Karena ini tipsnya sangat mudah bagi Bapak Ibu yang sering kena gangguan jin, ataupun sahabat-sahabat YouTube lainnya suka emosian, suka kesurupan, atau anaknya nakal gitu kan. Kalau anak sih ini mungkin faktor dari orang tuanya dulu pernah belajar ngelmu dan lain-lainnya. Nah, cara kita agar terhindar dari gangguan jin, kita harus bisa menutup pintu masuk jin. Jadi kita pun jangan menyalahkan jin lagi. Wah, ini gara-gara jin ini gara-gara jin sihir, ini gara-gara jin asap. Kita nggak boleh juga nyalahin jin gitu kan. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah sudah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Jadi jin pun sama, diciptakan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Kita pun sama, diciptakan untuk ibadah, menyembah Allah. Nah, adapun memang kalau jin itu ingkar kepada Allah, walaupun dia baik gitu kan, ketika dia ingkar ya tetap aja dia akan menyakiti tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara tinggal dalam tubuh kita. Dan jin pun tinggal dalam tubuh kita ada alasannya. Kenapa dia bisa tinggal dalam tubuh kita? Karena kita membuka pintu masuk jin setan. Pembuka pintu masuk jin setan itu ada 3. Ada 3 pembuka pintu masuk jin setan versi saya ya. Versi saya ada 3 pembuka pintu masuk jin setan. Yang pertama dialah emosi. Jadi emosi ini ada yang murni karena hawa nafsu kita. Ada yang emosi ini ya dia dari bisikan-bisikan setan seperti itu. Nah, akhirnya ketika kita emosi, maka dari itu jin itu akan ikut campur tangan. Jin setan itu akan masuk melalui apa? Melalui emosi kita. Maka dari itu kan banyak ya orang emosi malah kesurupan. Orang yang emosi dia akhirnya kemasukan jin dan lain-lainnya. Karena apa? Karena emosi itu pintu masuk jin setan. Nah, bagi sahabat-sahabat YouTube yang punya gangguan jin, apalagi gangguan jin nasab, kalau bisa kita menahan emosi kita. Dengan cara apa? Rasulullah menganjurkan kepada kita ketika kita marah, bacalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kan. Baca ta'awudz yang disunahkan oleh Rasulullah ketika kita marah, baca ta'awudz gitu kan. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kalau kita masih marah juga, ya kita selesaikanlah dengan baik-baik. Kalau memang masalah itu masih bisa diselesaikan dengan harta kita, ya gunakan harta kita untuk menyelesaikan masalah itu. Contohnya ada seorang suami istri, contohnya istrinya ini masak, kemudian suaminya nggak mau makan karena nggak enak, akhirnya marah-marah. Nah, biasanya saya sarankan, Bapak daripada marah-marah nggak usah dimakan, Bapak beli aja ke warteg, palingan 10.000 atau 15.000 Pak gitu kan, nggak usah ngeluarin otot emosi gitu kan. Nah, sebenarnya simpel gitu kan. Apapun itu, ketika anaknya bandel nakal numpahin air atau sirup, ya udah kita korbankan harta kita. Beli aja tisu 10.000, acak-acak udah kering langsung, itu sirup sebanyak apapun kering pakai tisu gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau bisa emosinya ini diredam, kita redam. Bahkan Allah pun sudah menyiapkan satu pintu gitu kan, dimana pintu ini dikhususkan loh untuk siapa? Untuk orang-orang yang menahan emosi.
Orang-orang yang menahan emosi itu Allah suruh masuk surga melalui pintu ini gitu kan. Pintu khusus untuk orang-orang yang menahan emosi. Maka dari itu, bagi sahabat YouTube yang punya gangguan jin, baik itu dulu pernah ngelmu atau ada jin nasab sihir, saran saya tahan emosinya, belajar untuk menahan emosi ya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak akan bisa menahan emosi sampai kapanpun. Maka dari itu banyak sahabat YouTube mungkin yang melihat banyak kakek-kakek yang udah tua, ketika ada anak-anak yang main bola depan rumahnya, dia bawain golok. Nah itu, kalau kita nggak belajar menahan emosi sejak dini, maka seperti itulah. Nah kemudian yang kedua adalah pintu masuk karena kesedihan. Pintu masuk karena kesedihan ini dikarenakan faktor baperan, banyak pikiran juga bisa gitu kan, ataupun karena ada tekanan-tekanan di keluarganya, baik itu dia broken home ataupun dia sering dikucilkan, kurang perhatian, ini menjadi jalan pintu masuk jin setan ke dalam tubuh manusia. Nah, kita ini hidup, tadi ayat yang sudah saya jelaskan, untuk ibadah gitu kan. Dan ibadah yang paling sulit terkadang memang ibadah mengenai hati kolbu. Kalau ibadah yang zahir gitu kan, itu gampang ibadahnya. Sholat, puasa, zakat, sedekah, anak kecil pun bisa. Namun kalau masalah ibadah yang batin ya, ibadah yang kolbu, hati, ini lebih sulit. Karena ketika kita menghadapi masalah, ini kita harus ikhlas. Kalau Allah memberikan takdir buruk kepada kita, kita terima dengan ikhlas. Ini pun salah satu bentuk ibadah kita. Kita ikhlas dihina sama orang, dicaci, dimaki sama orang. Udah, kita ikhlas, kita plong. Ketika kita plong, ikhlas, orang mau hina kita, gibahin kita pun kita udah terima gitu kan. Kita nggak akan sedih lagi. Seperti itu. Kita dihina, dicaci, maki oleh teman kita, udah, kita nggak usah sedih lagi. Karena apa? Karena ya kita udah terima bahwasannya ini adalah takdir buruk yang datangnya dari Allah untuk saya gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau masalah takdir ini kan salah satu rukun iman gitu kan. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya kita harus mengimani rukun iman. Dan rukun iman tersebut salah satunya adalah mengimani qada dan qadar. Jadi ya takdir yang Allah berikan kepada kita, ya udah kita terima. Baik itu takdir buruk ataupun baik, ya kita terima. Kita ikhlas dengan takdir tersebut. Nah, selain kita meyakini juga harus diterima lah. Gitu, karena kita beriman kepada Allah juga membuktikan yang dengan ibadah. Seperti itu. Itulah pintu masuk jin setan yang kedua. Dan pintu masuk jin setan yang ketiga ini adalah dari rasa takut. Rasa takut manusia. Banyak tuh kejadian kesurupan massal. Nah, kesurupan massal ini terjadi karena rasa takut. Jadi ketika temennya sekelas itu kan kesurupan, wah, atau teriak-teriak, wah, kemudian temennya nyamperin gitu kan. Akhirnya temennya di kolbunya ada rasa takut nih, akhirnya nyamber gitu kan, kesurupan. Kemudian hampir sekelas gitu. Bahkan yang tadinya ada seseorang di kelas itu pemberani, karena semuanya udah kesurupan, dia pun jadi down, ya kesurupan semua. Seperti itu, contohnya seperti itu. Dan kalau kita misalkan lagi sendirian di dapur, kemudian ada sendok jatuh, dan kita pun nggak usah takut gitu kan, udah dicuekin aja. Karena kalau kita takut, nantinya dia akan nakut-nakutin kita. Kalau kita yang cuekin, cuek bebek gitu kan, ya udah, dia pun nggak akan nakut-nakutin kita. Karena menurut dia, wah ini orang udah nggak bisa ditakut-takutin nih. Nah, itu dia saran saya sih, kalau sahabat YouTube sekalian kena gangguan jin, coba diredam emosinya, kesedihannya, ketakutannya. Insya Allah Allah akan hilangkan gangguan jin, dan itu tidak akan pernah kembali lagi ke dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.